Baik, selamat pagi buat Pak dan juga teman-teman maupun semua pemirsa yang menonton video ini. Kembali lagi dengan saya Jan Rizal Harikana, mahasiswa undana jurusan Sosiologi semester 6 dengan NIM 1803030174. Baik, dalam video kali ini saya akan mereview buku yang ke-6 yang dimana mengenai perwujudan secara kualitatif penelitian menurut Laura Ellingson. Dalam mewujudkan riset kualitatif, konsep teoritis ini membantu menerangi perwujudan dalam kualitatif praktik penelitian, yang dimana sejauh ini penglihatan pendengaran diistimewakan secara kultural dan metodologi sebagai paling penting untuk berinteraksi dengan masyarakat. Namun indera lainnya juga merupakan bagian integral komponen sensorium individu, yaitu cara mereka mengkoordinasikan semua sinyal perseptual dan proprioseptif, yang dimana tubuh serta sensorik yang berubah menjadi amplop diri. Dan baik penelitian maupun peserta perwujudan berbagai kapasitas fisik untuk persepsi dan berpartisipasi dalam sosialisasi seumur hidup untuk memperhatikan dan memahami persepsi sensorik cara budaya tertentu, yang dimana selain itu kita cenderung tidak membicarakan atau bahkan mengenali aspek lain dari indera kita, yang dimana kecuali jika kegagalan membuat fungsi yang umumnya diabaikan menjadi tampak tiba-tiba atau membuat penampilan yang salah. Dan daripada itu, penelitian terkini menunjukkan hal itu cara di mana memahami indera manusia sebagai proses paralel dan diskrit ini tidak akurat, yang dimana indera masing-masing tidak secara langsung berhubungan dengan organ tertentu, melainkan dengan semua persepsi kemudian ditelusuri ke individu, yang dimana indera terpisah yang ditangkap dalam penglihatan mendengar dalam kata tertulis, sehingga persepsi berbentuk dan dibentuk oleh cara kita berbicara, merasakan terpisah satu sama lain. Karena satu kategori hal ini tidak pernah cukup untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang sebenarnya kita alami, atau ilusi yang terpisah dari indera yang beroperasi dalam hubungan dengan satu sama lain dipertahankan penekanan asli. Dan selanjutnya sebaliknya, hal ini juga mewujudkan sintesis kompleks dari persepsi sensorik dan pembuatan indera, yang dimana proses penginderaan yang lebih holistik yang dilakukan oleh tubuh. Dan peneliti cenderung bertindak dan berbicara seolah-olah pengetahuan diproduksi dalam pikiran, yang dimana artinya tubuh peneliti biasanya dianggap sebagai instrumen sensorik atau pengumpulan data yang kemudian dirasionalisasi dan diberi makna sebagai pengetahuan oleh pikiran. Dalam melawan perpecahan pikiran tubuh juga, para peneliti dapat memahami perwujudan bukan sebagai tindakan dan praktik yang dilakukan tubuh kita dan kemudian dipahami oleh pikiran kita, melainkan sebagai seluruh tubuh diri daripada kita, yang dimana memahami dunia dan menghasilkan pengetahuan. Dan hal ini akan dapat membuat sistem kompleks yang mencakup otak dan sistem saraf pada pusat, tetapi tidak diinterpretasikan hanya oleh mereka. Dan sebaliknya, mengetahui adalah proses jasmani yang dimana diikat ontologi kita atau cara berada di dalam dunia seperti di bawah kesadaran selalu atau hanya diwujudkan dan diintegrasikan secara holistik ke dalam subjek yang diringkas. Dan selanjutnya, dalam penelitian juga kualitatif biasanya tidak mengakui cara-cara yang digunakan semua pengetahuan yang terjalin di seluruh tubuh kita, yang dimana keheningan tubuh peneliti dan partisipan terlihat jelas dalam batasan laporan peneliti tradisional, yang dimana menulis dan akibatnya menghilangkan informasi dan wawasan penting. Dan ketika tubuh dihapus dalam proses keilmuan, pengetahuan ditempatkan di dalam tubuh tidak tersedia, yang dimana pengetahuan yang mendalam dibatasi oleh linguistik pola dualisme positifis secara pikiran atau tubuh objektif atau subjektif yang memperbaiki tubuh sebagai identitas yang tidak mampu melek huruf, yang dimana daripada ini tidak demikian bahwa pikiran membuat pengetahuan kognitif dari yang menta perspektif atau jasmani, yaitu informasi. Sebaliknya, sistem tubuh pikiran juga merasakan, berpikir, mengalami, dan membuat pengertian informasi sensorik secara holistik yang kemudian dapat diterjemahkan di bawah penyamaan rasional atau kognitif melalui suatu bahasa. Dan hal ini peneliti mencari pengetahuan yang mendalam melalui pembelajaran dalam
dan sebagai bagian dari dunia, dan mencari rute untuk berbagai cara imajinatif berempati dengan tindakan orang-orang di dalamnya, yang seringkali peneliti harus mencoba hal-hal sendiri untuk mempelajarinya, dan membangkitkan gambar seorang etnografer sebagai magang atau untuk peserta yang diwujudkan pengetahuan itu menarik. Dan badan etnograf bukanlah wadah untuk pikiran, tetapi belum selesai atau terbuka, yang dimana secara kasar dan tubuh terbuka mereka mengalami segala macam praktik dan keadaan yang mengubah apa yang diketahui oleh etnograf, tetapi tidak ada pikiran dalam keseluruhan tubuh dirinya. Dalam hal ini, idealnya peneliti kualitatif akan membingkai tubuh baik sebagai diskursi maupun korporeal, dan tubuh sebagai materi atau tekstual secara bersamaan dengan berpegangan pada pengertian wacana sebagai konstitutif resim kebenaran tentang tubuh dan sebagai praktik yang membentuk tubuh dan mengatur subjektivitas yang terkandung. Dan jenis jasmani tidak mengungkapkan kebenaran tentang tubuh, melainkan mengartikulasikan kondisi kemungkinan tertentu di antara berbagai kemungkinan. Tapi dengan cara ini perwujudan adalah material atau tekstual dan terus-menerus dalam keadaan menjadi tidak pernah diperbaiki atau diselesaikan. Tetapi wacana tentu saja lebih dari sekedar bahasa. Tetapi bahasa adalah elemen kunci budaya, dan tubuh kita tidak dapat dipahami terlepas dari penderitaan kita terhadap mereka. Sementara tubuh memiliki wujud material atau materialitas itu tidak dapat dipahami secara transparan. Sebaliknya, lensa linguistik memiliter semua interpretasi kata-kata tidak muncul tidak dari manipul. Dan selanjutnya, ketika menganggap serius bagaimana perwujudan adalah bagian dari penelitian, yang dimana itu menjadi penting hanya mengatasi ketegangan antara wacana dan materialistis, tetapi juga untuk secara sadar dengan cara-cara di mana kekuatan dimanifestasikan. Hal ini juga secara responden juga menjelaskan kompensasi yang berlebihan menjadi membebaskan diri dari stereotip negatif, yang menggambarkan betapa sulitnya untuk membebaskan diri dari benang lengket yang mengelilingi kita dalam budaya jaringan makna di sekitar ras, jenis kelamin, dan identitas titik timulannya. Secara intersubjektivitas, konsep intersubjektivitas membantu menerangi kesamaan dalam peneliti dan peserta mana yang bertemu. Dalam hal ini, penelitian kualitatif intersubjektivitas muncul melalui pengertian yang tidak jelas membuat dalam penelitian etnografi dan wawancara dan bentuk data interaktif lainnya pengumpulan dan analisis. Selain itu, konsep titik-titik subjektivitas terutama bukan untuk proses linguistik atau mental dari pembuatan ingatan, tetapi untuk diwujudkan secara mendalam proses di mana bahasa dan bahasa tubuh ekspresif atau nonverbal, tetapi terwujud melalui tubuh atau diri tertentu di tempat dan budaya tertentu. Peneliti bisa memperhatikan secara kritis elemen-elemen yang diwujudkan dari interaksi mereka dan hubungan yang berkelanjutan dengan peserta, dan juga memperhatikan bagaimana hubungan antar subjektivitas mereka tidak hanya mempengaruhi satu sama lain tetapi saling konstitutif. Dalam hal ini, ketika peneliti melakukan perwujudan, hal ini dipertimbangkan tubuh konsepnya secara holistik, termasuk objek yang mereka temui, seperti yang ditetapkan sebelumnya, badan interaksi dengan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tubuh lain, dan mengenal diri kita sendiri atau yang lainnya melalui proses interaktif ini. Tetapi dalam ini sebuah kapasitas kita untuk menjalankan hak pilihan di dunia, dan kita sering menggunakan alat atau objek saat kita bertindak secara materialitas. Lapangan mencakup hal-hal seperti tubuh manusia, bangunan, meja, buku, ruang, kebijakan, teori, praktik, dan makhluk hidup lain. Dalam hal ini, realitas dipandang sebagai proses fluks atau diferensiasi yang terus-menerus, meskipun fakta ini biasanya terjadi ditutupi oleh wacana secara ilusi yang kuat dan menyebar tentang ketetapan, stabilitas, dan identitas yang menjadi ciri sebagian besar dalam filsafat dan teori barat yang setidaknya sejak pencerahan dan ontologi penjelmaan ini memungkinkan bahkan mendorong kita untuk melihat sesuatu secara berbeda.
Dan dalam merancang penelitian kualitatif yang terwujud sebuah kontinuum pendekatan sangat mempertimbangkan bagaimana kesadaran dan perhatian pada perwujudan akan menjadi bagian dari sebuah proyek penelitian. Dan hal ini juga terbantu membayangkan bidang metode kualitatif, interpretatif, dan kritis sebagai yang ada di sepanjang suatu kontinuum daripada berpikir dalam istilah kontinuum antara sains dan seni. Dan hal ini keras dan lunak, pikiran dan tubuh, ketelitian dan kreativitas, dan lain-lain. Dikotomi membatasi imajinasi kita, yang dimana dikotomis pemikiran tetap meresap dalam debat metodologi sebagai dibuktikan dengan kuat dalam pembagian kuantitatif atau kualitatif dan bahkan dalam bidang kualitatif. Ya, baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.